Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kap Goa jangan diam. Segera bentuk tim pemeriksa pengecer pupuk bersubsidi yang diduga melakukan manipulasi terstruktur dan masif. Dewan Pimpinan Pusat, DPP, LSM Gempa Indonesia mendesak Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Goa agar segera membentuk tim pemeriksa independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap para pengecer pupuk bersubsidi di seluruh wilayah Kabupaten Goa. Desakan ini muncul setelah laporan investigasi lapangan mengungkap adanya dugaan manipulasi ERDKK, penjualan pupuk di atas harga eceran tertinggi, HET, serta praktik bisnis pupuk bersubsidi yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Dugaan manipulasi ERDKK dan data petani menurut temuan tim pencari fakta DPP LSM Gempa Indonesia, terdapat sejumlah pengecer yang diduga memanipulasi data ERDKK, termasuk petani yang sudah tidak aktif bertani, petani yang telah meninggal dunia. Petani yang merantau dan tidak tinggal di desa data tersebut tetap digunakan untuk memperoleh pupuk bersubsidi, lalu pupuk tersebut diperjualbelikan kembali dengan keuntungan besar oleh oknum pengecer, kelompok tani, dan diduga melibatkan distributor. Harga pupuk bersubsidi dijual jauh di atas harga lama, temuan lapangan. Urea, Rp130.000 per sak NPK, Rp150.000 per sak kelompok tani bahkan menjual sampai Rp140.000, Rp150.000. Hal ini terjadi karena pengecer menebus pupuk dari distributor dengan harga urea Rp112.500 NPK, Rp115.000 harga baru berdasarkan HET Kementerian Pertanian tahun 2024 sampai tahun 2025. Urea Rp90.000 NPK, Rp92.000 namun kenyataannya di lapangan. Pengecer menjual urea Rp105.000. Kelompok tani menjual Rp110.000, Rp120.000. NPK dijual pengecer Rp105.000, kelompok menjual Rp110.000, Rp120.000. Jelas hal ini merupakan pelanggaran aturan HET pupuk bersubsidi. Kekecewaan masyarakat, kalau Dinas Pertanian turun tidak ada gunanya. Berdasarkan investigasi DPP LSM Gempa Indonesia, masyarakat menyatakan ketidakpuasan jika hanya Dinas Pertanian yang turun memeriksa. Mereka mengatakan, percuma kalau cuma Dinas Pertanian turun, tidak ada gunanya, hanya habiskan uang negara. Diduga sudah ada konspirasi antara Dinas Pertanian, distributor, dan pengecer. Karena itu, LSM Gempa Indonesia menilai perlu adanya tim gabungan yang melibatkan Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan Inspektorat. Aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pidana harus memproses hukum. Sebelum melapor ke penegak hukum, LSM Gempa Indonesia mendesak pemeriksaan terlebih dahulu. Ketua DPP LSM Gempa Indonesia menegaskan bahwa pihaknya akan melaporkan kasus ini ke aparat penegak hukum, namun memberi kesempatan awal kepada Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan untuk 1. Melakukan audit lapangan. 2. Meminta klarifikasi distributor dan pengecer. 3. Melaporkan hasil pemeriksaan secara transparan. Jika tidak dilakukan, maka LSM Gempa Indonesia akan menyerahkan seluruh bukti investigasi kepada kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Pengecer nakal yang menguasai banyak desa, akar masalah distribusi. Temuan tim investigasi menunjukkan sejumlah pengecer menguasai 2 hingga 8 desa sekaligus, sehingga menyebabkan pupuk tidak tepat waktu sampai disalurkan, harga naik di atas HET karena jarak distribusi. Petani kesulitan mendapatkan pupuk saat dibutuhkan. Pupuk dijadikan bisnis pribadi pengecer, bukan untuk kesejahteraan petani. Contoh kasus, pengecer Desa Batu Rape mengkaper Desa Berutalasa. Pengecer Kelurahan Tonrorita mengkaper Desa Taring. Pengecer Kelurahan Laua mengkaper Desa Borimasunggu. Pengecer yang tinggal di Kecamatan Palangga tetapi mengkaper 8 desa dari 3 kecamatan yakini, 2 desa di Kecamatan Biringbulu, Kecamatan Bontolempangan, Kecamatan Bungaya, dan Kecamatan Palangga. Pengecer Desa Lembang Loe, pupuk ditampung di rumah mertuanya di Desa Lembang Loe, lalu sebagai dijual dengan cara habis panen baru dibayar Rp180.000, Rp200.000 per sak. Pengecernya tinggal di Sungguh Minasa,
Kecamatan Sombaopu, Goa. Ini jelas pelanggaran berat, baik secara aturan distribusi, HET, maupun etika perdagangan pupuk bersubsidi. Modus baru, petaninya pengecer, di Kelurahan Tonrorita dan Desa Taring ditemukan modus. Petani yang menjual jagungnya ke pengecer mendapat pupuk lebih cepat dan lebih murah. Petani yang tidak menjual jagungnya ke pengecer mendapat jatah pupuk sedikit, telat, dan sering ada ancaman. Kenapa kau tidak beli pupuk dari pedagang yang beli jagungmu? Ini adalah penyalahgunaan kewenangan pengecer dan kelompok tani. Seruan tegas, ganti distributor dan semua pengecer nakal di Kabupaten Goa. DPP LSM Gempa Indonesia mendesak, 1. Menteri Pertanian RI agar mengawasi ketat penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Goa, mengganti seluruh distributor dan pengecer lama yang diduga melakukan kecurangan, melakukan audit khusus terhadap ERDKK dan kelompok tani, mencopot pengecer yang menguasai banyak desa dan menjual pupuk di atas HET. 2. PT Pupuk Indonesia, PI, agar mencabut kontrak distributor nakal, memberikan sanksi administratif dan pemutusan hubungan penyaluran, menjamin pupuk bersubsidi hanya disalurkan kepada petani yang berhak. 3. Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan Kabupaten Goa agar segera membentuk tim pemeriksa resmi menindak pengecer dan kelompok tani yang melakukan penyimpangan. Mengumumkan hasil pemeriksaan secara terbuka landasan aturan hukum yang mengikat. Peraturan Menteri Pertanian, Permentan Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara penetapan alokasi dan HET pupuk bersubsidi. Permentan Nomor 01 Tahun 2024, Pembaruan Alokasi dan HET. Distribusi pupuk bersubsidi wajib sesuai ERDKK dan tidak boleh dijual di atas HET. Peraturan Kementerian Perdagangan, Permendak Nomor 15 Tahun 2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Distributor dan pengecer wajib menjual sesuai HET, jika melanggar dapat dikenakan sanksi administrasi pencabutan izin usaha pemutusan hubungan dengan PT PI. Ketentuan pidana, Pasal 62 UU Perdagangan, pidana penjara 5 tahun atau denda 2 miliar rupiah. Pasal 55 dan 56 KUHP jika ada kerjasama, konspirasi. Pasal 372 KUHP, penggelapan. Pasal 378 KUHP, penipuan. Pernyataan Ketua DPP LSM Gempa Indonesia. DPP LSM Gempa Indonesia mendesak Menteri Pertanian, PT Pupuk Indonesia, Dinas Pertanian, dan Dinas Perdagangan Kabupaten Goa untuk mengganti seluruh distributor dan pengecer pupuk bersubsidi yang nakal, serta memeriksa secara menyeluruh dugaan konspirasi antara distributor, pengecer, dan ketua kelompok tani. Ini demi menyelamatkan petani dan menjaga integritas penyaluran pupuk bersubsidi tutupnya.